Perkenalkan, nama saya Serinuli Sofiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kesehatan baik kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Jenis-jenis bencana yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam itu seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunikasi masyarakat dan teror. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Tsunami. Tsunami secara etimologi istilahnya berasal dari bahasa Jepang, yaitu tsu atau pelabuhan dan nami atau gelombang. Gunung berapi atau gunung meletus. Peristiwa yang terjadi akibat endapan atau magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Berikut banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Krisis kesehatan. Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka, atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Penanggulangan krisis kesehatan. Sistem klaster, yaitu yang pertama klaster kesehatan nasional, dibentuk oleh menteri dan dikoordinasikan oleh kepala pusat yang menangani bidang krisis kesehatan serta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang kedua, klaster kesehatan provinsi, dibentuk dan dikoordinasi oleh Dinkes provinsi serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Yang ketiga, klaster kesehatan kabupaten atau kota yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kadinkes kabupaten atau kota serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Klaster kesehatan nasional. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, Menteri melakukan aktivitas klaster kesehatan nasional. Yang kedua, klaster kesehatan daerah. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, Kadinkes provinsi atau kota melakukan aktivasi klaster kesehatan di daerah. Penanggulangan krisis kesehatan. Tim logistik kesehatan menyerahkan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyerahan logistik kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. Tahap pasca krisis kesehatan ada 4 tahap, yaitu yang pertama, melakukan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca krisis kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi kesehatan. Logistik. Ada 5 tahap logistik, yaitu yang pertama, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga, makanan tambahan dan suplemen gizi. Yang keempat, alat dan bahan faktor resiko kedaruratan lingkungan. Dan yang kelima, perlengkapan kesehatan individu. Terima kasih.